Suatu sore, Nares yang baru pulang dari kuliah pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa keperluan. Sore itu tenang seperti biasanya, hingga di tengah perjalanannya pulang, terjadi sebuah keributan. Nares yang merasa penasaran menghampiri kerumunan orang tersebut. Sebuah toko yang menjual belikan arak ditutup secara paksa oleh warga, penggerebekan hingga pembakaran. Penjualnya bahkan mendapatkan penghakiman secara parah oleh warga setempat. Sebuah poster bertulis "No Arak" jatuh di hadapannya. Nares merasa heran, mengapa sampai sebegitunya masyarakat memperlakukan seseorang yang menjual arak dan mengapa sebegitu bencinya masyarakat dengan arak. Sesampainya Nares di rumah, ia masih terbayang-bayang dengan kejadian yang ia saksikan. Ia mulai mengait-ngaitkan kejadian tadi dengan kondisi keluarganya saat ini. Karena sepengetahuannya, keluarganya dulu juga menjadi salah satu penjual arak di desanya. Dengan penuh rasa penasaran, Nares memberanikan diri untuk bertanya kepada orang tuanya. Malam itu saat Nares dan orang tuanya sedang makan malam, terlintas kembali di pikiran Nares mengenai kejadian tadi sore. Nares terhenti sejenak dan menanyakan kepada bapaknya. Pak, kenapa ya orang-orang di desa membenci arak? Putu, kenapa tiba-tiba menanyakan hal itu? Tadi pas Putu pulang dari kuliah, Putu lihat ada penjual arak yang digerebek massa oleh warga. Bahkan warungnya juga dibakar. Kenapa sampai segitunya, Bu? Kenapa harus sampai dibakar? Apakah arak seburuk itu? Putu, Bapak nggak mau bahas arak di rumah ini ya? Tapi kenapa, Pak? Putu, cukup. Ibu tidak mau membahasnya. Bu, Tidak tinggal diam, Nares mencoba mencari jawaban atas situasi yang terjadi saat ini. Keesokan harinya, saat kondisi rumah sepi, Nares mencoba mengendap-endap ke dalam gudang kosong milik keluarganya. Berdasarkan cerita yang pernah ia dengar saat kecil dari kakeknya, gudang itu dahulu merupakan tempat pembuatan arak keluarganya. Pintu kayu yang telah usang yang sedikit sulit dibuka. Ruangan yang berantakan, penuh debu dan jaring laba-laba. Langkah demi langkah secara perlahan, Nares memperhatikan sekeliling dengan seksama, berharap menemukan sesuatu yang dapat menjawab rasa penasarannya. Saat hampir putus asa, sebuah kilapan cahaya menyilaukan mata Nares. Nares mendekati asal kilap cahaya itu, menyingkirkan benda-benda yang menghalangi kilapan cahaya itu. Kilapan itu berasal dari sebuah botol arak kuno. Dengan rasa penasaran, Nares mencoba menyentuh botol arak itu. Kilapan cahaya dari botol itu tiba-tiba berubah menjadi kilauan besar. Pandangan Nares terhalang dengan kilauan cahaya tersebut. Nares refleks menutup mata dengan sedikit mengintip karena ingin tahu apa yang sedang terjadi. Betapa terkejutnya Nares, ada sebuah portal yang muncul di depannya. Tiba-tiba, tubuh Nares terhisap, seolah ditarik masuk ke dalam portal cahaya. Nares melintasi portal tersebut. Aku ada di mana? Tangkap orang-orang itu. Jangan biarkan mereka bebas. Siapa yang berani-beraninya menjual belikan arak di tempat ini? Cari dan tangkap mereka semua.
Kau siapa? Hei, jawab aku. Di mana aku sekarang? Aku loh Hayu. Aku yang harusnya bertanya. Kenapa kau hanya diam saja di tengah kekacauan tadi? Apa kau bodoh? Dan kau ini sebenarnya siapa? Aku belum pernah melihatmu di desa ini. Aku Putu Nares. Dan aku juga nggak tahu kenapa aku bisa di sini. Sekarang kau ikut aku. Kemana? Banyak tanya. Ini rumahmu? Dan kau tinggal sendiri? Aku tinggal sama bapak. Lalu, di mana bapakmu sekarang? Dia sudah ditangkap oleh prajurit Raja Danasura. Ditangkap? Kenapa? Di daerah Jayapura ini terdapat larangan untuk membuat arak. Peraturan yang dibuat oleh Raja Danasura. Setiap peracik arak akan ditangkap, dan bapak adalah salah satunya. Dan bagi siapapun yang melanggar, akan dihabisi pada saat bulan mati tiba. Tetapi, kenapa arak dilarang? Raja mencoba menyingkirkan segala hal yang mengancam kedudukannya untuk berkuasa. Di daerah ini, beberapa orang juga memiliki kekuatannya sendiri. Dan aku yakin ada kaitan antara kekuatan raja dengan arak. Lalu, kamu gak punya rencana untuk membebaskan bapakmu? Tentu, aku sudah merencanakan semuanya. Tapi, ada hal yang perlu aku pastikan lagi. Loh, ini adalah kunci untuk membuka sebuah kotak. Tugas kamu sekarang adalah untuk membukanya sehari sebelum bulan mati tiba. Lakukanlah segala hal yang ditulis di sana. Bapak! Jangan khawatirkan Bapak. Bapak akan baik-baik saja. Ayo cepat. Bulan mati dan kunci. Kapan bulan mati itu? Dalam 2 hari. Lalu, apa rencanamu ke depannya? Kita nggak tahu apa yang ada dalam kotak itu. Dan apakah kamu yakin kotak itu akan membantu kita? Apapun yang terjadi, aku harus mengalahkan Raja Danasura. Aku harus membebaskan bapakku dan mengembalikan citra arak kembali. Tapi, bagaimana kau akan mengalahkan Raja Danasura? Wah, lu ayo, biarkan aku membantumu. Bangun! Kau bilang akan membantuku. Cepat, ganti pakaian anehmu itu. Ini waktunya. Ia sudah datang. Suatu saat akan datang di mana hari kekuasaan menjadi alasan seorang menyiksa orang lain. Arak yang menjadi sumber penghasilan warga dan simbol hubungan akan dibenci. Maka gunakanlah keris ini untuk melawan tindakan keji itu. Tepat saat matahari tak menampakkan dirinya dan bulan tidak hadir di langit malam, arak akan memusnahkan pengaruh buruk.
Gunakan petunjuk arak dan keris ini untuk menghancurkan kekuasaan yang menindas. Keris dan arak. Hah, kita harus membuat arak ini secepatnya dan merencanakan perlawanan kepada Raja Danasura. Tapi bagaimana caranya kita melawan raja? Raja kan memiliki pasukan yang banyak, sedangkan kita hanya berdua. Raja tidak sepenuhnya memiliki pasukan. Ia juga menggunakan kekuatannya. Aku yakin ia sudah menghasut para petinggi kerajaan dengan kekuatannya. Dan pesan pada kertas itu mengatakan bahwa arak akan memusnahkan pengaruh buruk. Aku rasa arak ini adalah cara untuk memusnahkan kekuatan raja. Lalu bagaimana? Yang pertama harus kita lakukan adalah mengambil alih kesadaran para petinggi. Dengan bantuan mereka di pihak kita, akan semakin mudah untuk melawan raja. Kalian para manusia rendahan, berani-beraninya melanggar aturan yang kubuat. Maka rasakanlah akibatnya. Tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat. Prajurit, bawa semua tahanan ke halaman istana. Satu persatu dari mereka akan kuhabisi tepat di hari bulan mati ini. Tidak ada satupun yang dapat menghalangiku. Ampuni kami. Di sisi lain, Nares dan Luh Ayu bergegas menuju istana Raja Danasura untuk menjalankan rencananya. Tak disangka, dalam perjalanannya menuju istana, Nares dan Luh Ayu bertemu dengan seorang bapak tua yang ternyata adalah seorang penjual arak. Keduanya bercerita tentang nasib yang sama, dengan adanya larangan arak itu. Luh Ayu, Nares, dan bapak penjual arak sepakat untuk menjalankan rencana bersama dan menyusun strategi kembali sebelum melanjutkan perjalanan ke istana. Siapa itu? Makanan ini kalian hidangkan kepada para petinggi. Lalu, untuk minuman-minuman ini... Biar kami yang menghidangkan minuman kepada raja dan petinggi, Tuan. Siapa kalian? Kami pelayan baru, Tuan. Baiklah, kalian bertiga hidangkan minuman-minuman ini. Yang lain kembali ke tugas masing-masing. Sekarang. Baik, Tuan. Aduh. Arak, berani-beraninya kau, maka rasakanlah akibatnya. Tidak. Marilah.
Kondisi daerah Jayapura kini membaik. Petani kelapa dan para pedagang yang terimbas peraturan larangan arak kini dapat hidup selayaknya. Warga kembali hidup makmur dan rukun. Semua merayakan kemenangan dengan bersukaria. Nares mengajak Lu Ayu berjalan bersama, menikmati suasana sore yang tenang, menuju ke arah sungai, tempat di mana Nares pertama kali muncul di zaman itu. Keduanya menatap ke arah sungai, suasana menjadi hening. Apa yang ingin kau bicarakan? Kau ingat? Aku pernah bercerita bahwa aku bukan dari zaman ini. Dan hal yang membuatku sampai di sini adalah untuk mencari jawaban dari hal yang perlu aku ketahui. Dan aku rasa aku sudah mendapatkan jawabannya. Mempunyai kesempatan untuk mengenal kalian semua adalah hal terbaik yang pernah aku rasakan. Aku merasa nyaman dengan kalian semua. Dengan warga di sini, dengan bapak penjual arak, dan dengan kamu loh. Namun, aku rasa cepat atau lambat aku harus kembali ke zamanku. Karena itu, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu tentang perasaanku. Sebenarnya aku menyukaimu, Ayu. Darling, dagang arak keliling. Ayo, kalian mau lihat apa? No ya. Oh my god, damn. Aku juga memiliki perasaan yang sama denganmu, Nares. Aku paham dengan kondisimu, dan aku turut senang karena kau mendapatkan apa yang kau cari-cari selama ini. Jika memang sudah waktunya, maka kembalilah. Semoga nanti kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Tuh, kemana Putu tadi? Udah dicari-cari loh sama bapak. Cepat ke warung. Ke warung? Iya Bu. Tuh, sini bantu bapak. Banyak yang beli nih. Iya Pak. Berdiri lebih dari 2 abad, arak rai kini menjadi fenomenal di kalangan wisatawan lokal hingga mancanegara. Arak ini sudah menjadi kebanggaan warga lokal, terutama daerah Jayapura yang menjadi asal mula terciptanya arak rai ini. Terkenal akan rasa yang khas, berbeda dengan arak pada umumnya. Cita rasa yang unik menjadi salah satu alasan arak ini. Bolehkah aku nanya sesuatu? Aku sudah mendapati janjiku untuk bertemu kembali denganmu. Namun, aku tidak menyangka pertemuan seperti ini yang kita hadapi. Aku tidak pernah sedikit pun marah atau menyesal pernah bertemu denganmu. Terima kasih. Terima kasih karena pernah hadir di hidupku.